Bayangin deh ada sebuah kepercayaan yang dibangun susah payah selama 45 tahun, hancur lebur dalam sekejap. Ini adalah kisah tragis tentang bagaimana tabungan seumur hidup sebuah komunitas kecil di Indonesia raib begitu saja. Dan di pusat cerita ini ada Suster Natalia, seorang biarawati yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat. Kata-katanya ini, wah, benar-benar menggambarkan betapa dalamnya kehancuran yang terjadi. Ini bukan cuma soal uang loh, tapi soal harapan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya? Kok bisa penipuan sebesar 31 miliar rupiah terjadi di depan mata mereka? Apalagi pelakunya adalah orang yang sangat mereka percaya. Yuk kita bedah satu persatu kasus pengkhianatan ini. Oke, sebelum kita bongkar kasusnya, kita perlu paham dulu nih, seberapa besar arti tabungan ini buat mereka. Karena ini bukan sekedar tumpukan uang, ini adalah masa depan anak cucu mereka. Kenalan dulu sama Credit Union atau biasa disingkat CU. Ini tuh ibarat jantungnya komunitas di sana. Bukan cuma lembaga keuangan biasa, tapi simbol gotong royong dan kepercayaan di bawah naungan gereja. Selama 45 tahun, para petani, pekerja, nabung sedikit demi sedikit di sini, yakin banget masa depan mereka aman. 1.900 keluarga. Coba bayangkan, ini bukan cuma angka loh. Di balik angka itu ada 1.900 mimpi. Mimpi buat nyekolahin anak, bangun rumah, atau sekedar buat pegangan di hari tua. Dan semua harapan itu mereka gantungkan pada satu institusi ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Gimana pengkhianatan ini bisa terjadi? Ini bukan kejahatan spontan, teman-teman. Ini adalah skema yang direncanakan dengan sangat rapi, bertahun-tahun oleh orang yang mereka anggap pahlawan. Dan ternyata pelakunya orang dalam. Seorang kepala kas BNI bernama Ande Hakim Febriansyah. Dia bukan cuma bankir biasa buat mereka. Dia adalah wajah dari BNI, institusi besar yang dipercaya oleh CU. Posisi inilah yang jadi senjatanya. Jadi modusnya itu main di dua kaki. Dia pakai produk BNI yang beneran ada sebagai kedok, tapi diam-diam dia ciptain produk fiktif yang namanya investasi BNI. Umpannya sederhana banget, bunga yang jauh lebih tinggi. Tawaran yang terlalu indah untuk jadi kenyataan dan dirancang khusus untuk menjebak semua dana CU. Skemanya ini dibangun lapis demi lapis, cerdik sekaligus licik. Pertama, dia kasih ilusi keamanan. Dia bayar bunga palsu rutin banget yang ternyata pakai uang mereka sendiri. Kedua, dia bangun ilusi legitimasi. Pakai seragam, jabatan, logo BNI, semua atribut resmi dipakai. Puncaknya, dia manfaatin hubungan personal. Dia tahu banget kapan Suster Natalia lagi sibuk-sibuknya, lalu dia sodorin slip penarikan kosong. Cukup satu tanda tangan, dan dia dapat kunci akses ke seluruh tabungan umat. Skema ini jalan mulus bertahun-tahun loh, kelihatannya aman-aman aja. Tapi, di awal tahun 2026, bom waktunya meledak dan kebenaran yang mengerikan pun terbongkar. Coba diperhatiin tanggalnya. Ini semua terjadi cepat banget. Tanggal 6 Februari, pelaku ambil semua bukti fisik deposito mereka. Alasannya klasik, perlu diupdate. Hari itu juga notifikasi bank mereka mati total. Tiba-tiba sunyi senyap selama lebih dari 2 minggu. Sampai akhirnya, tanggal 23 Februari, kebenaran itu menghantam mereka. Dan inilah momen yang paling menghancurkan itu. Cuma dalam satu kalimat dari kepala cabang BNI yang baru, semua yang mereka yakini selama bertahun-tahun runtuh. Produk investasi itu gak pernah ada. Uang mereka gak pernah aman. 31 miliar rupiah. Coba kita ulang. 31 miliar. Angka yang susah banget dibayangin kan. Itu adalah hasil kerja keras puluhan tahun dari 1.900 keluarga hilang. Gitu aja. Terus kemana perginya uang sebanyak itu? Nah, ini yang bikin miris. Sementara para anggota CU hidup sederhana, uang hasil jerih payah mereka dipakai buat foya-foya. Jalan-jalan mewah ke luar negeri, beli tanah, beli aset, semuanya masuk ke rekening pribadi. Dan buat menghilangkan jejak, bukti fisik terpenting yaitu biliet deposito mereka diduga dibakar sampai jadi abu. Tapi, setelah syoknya lewat, komunitas ini nggak diam aja. Mereka bangkit dan memulai perjuangan yang panjang dan pastinya sulit buat mencari keadilan dan mendapatkan uang mereka kembali. Jadi, posisinya sekarang gimana? Ya, bisa dibilang buntu. Di satu sisi, Cu nuntut BNI buat balikin utuh 31 miliar. Logikanya, bank harus tanggung jawab sama kelakuan karyawannya kan? Nah, BNI bilang mereka udah pecat dan laporin pelakunya. Dan nawarin 7 miliar sebagai dana jembatan. Jauh banget dari total kerugian.
Sementara si pelaku, Ande Hakim, malah berkelit, bilang ini cuma kesepakatan investasi pribadi. Seolah-olah ini bukan urusan BNI. Dari sini, kasusnya mengerucut ke satu pertanyaan hukum dan etika yang paling fundamental. Dan ini dampaknya bisa luas banget loh. Nggak cuma buat komunitas ini aja. Intinya gini, kalau ada karyawan yang pakai seragam bank, pakai jabatan bank, kerja di kantor cabang resmi, terus dia nipu nasabah, di mana batas tanggung jawab bank sebagai institusi? Apakah mereka bisa cuci tangan begitu saja? Nah, dalam hukum ada loh konsep yang namanya vicarious liability. Gampangnya gini, prinsip ini bilang kalau perusahaan itu bisa ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan karyawannya selama itu terjadi dalam lingkup pekerjaannya. Inilah dasar argumen CU. Menurut mereka, karena si pelaku adalah kepala kas BNI yang bertindak atas nama BNI, ya BNI harus ikut menanggung akibatnya. Suster Natalia sendiri ngomongnya lugas banget. Intinya mereka nabung di sana itu bukan karena kenal sama Ande Hakim secara pribadi, tapi karena nama besar BNI. Karena logo bank yang mereka percaya. Jadi bank harus bertanggung jawab. Sesederhana itu. Dan pembahasan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kasus ini bukan cuma soal satu penipuan. Ini adalah ujian buat akuntabilitas korporasi. Ini memaksa kita bertanya, sejauh mana sebuah institusi harusnya melindungi kita, nasabahnya, dari serigala berbulu domba yang ada di dalam barisan mereka sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib 1.900 keluarga dan bisa jadi pelajaran penting buat kita semua.